Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Baik, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Industri. Di sini kami akan membahas mengenai lanjutan proses pembuatan produk mini extruder pada mata kuliah praktikum proses manufaktur. Di sini kita akan masuk pada proses drilling atau counter drill. Anggota kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama yaitu Maria Nona Erlin dengan NIM 2018-012066. Yang kedua Irfan Vergiawan dengan NIM 2018-012073. Kemudian ada Wahyu Widodo dengan NIM 2018-012077. Katon Subekti 2018-012084. Romi Rajunanza dengan NIM 2018-012085. Dan saya sendiri Edi Susanto dengan NIM 2018-012086. Kami dari kelas praktikum E. Baik, perkenalkan nama saya Edi Susanto. Di sini kita akan masuk ke pembahasan drilling mesin atau mesin bor. Apa itu mesin bor? Yaitu merupakan sebuah mesin dengan gerakan memutar alat potong dengan arah pemakaiannya mata bor hanya pada sumbu mesin tersebut. Mesin ini dapat digunakan untuk mengebor atau membuat lubang berbentuk bulat dengan lembaran kerja. Di samping itu, mesin bor juga berfungsi untuk membuat alur, perluasan, dan juga menghaluskan secara presisi dan akurat. Adapun mesin bor terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama yaitu mesin bor tangan, kemudian mesin bor impact, mesin bor duduk, mesin bor gantung, mesin bor magnet, dan juga mesin bor core, dan lain-lain. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Katon Subekti, NIM 2018-012-084. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Mas Edi Susanto. Oke, langsung saja. Proses drilling atau pengeboran. Pengeboran atau drilling adalah proses permesinan yang digunakan untuk membuat lubang lingkaran pada benda kerja. Pengeboran biasanya dilakukan dengan alat silindris yang berputar dan memiliki dua sisi potong pada ujungnya. Alat ini disebut mata bor atau drill. Mata bor yang paling umum digunakan adalah twist drill. Prinsip kerja pengeboran yaitu mata bor berputar lalu diarahkan ke benda kerja untuk membentuk lubang yang diameternya sama dengan diameter mata bor. Pengeboran biasanya dilakukan dengan drill press. Meskipun peralatan mesin lain juga dapat melakukan proses ini. Pada beberapa kasus, proses pengeboran juga diikuti dengan proses lanjutan. Proses lanjutan tersebut antara lain reaming, tapping, counter boring, counter sinking, centering, dan spot facing. Berbagai proses yang berhubungan dengan drilling. Terdapat beberapa jenis proses yang terkait dengan drilling. Proses ini memerlukan lubang awal yang dibentuk dengan drilling, kemudian lubang dimodifikasi. Beberapa proses tersebut antara lain adalah A. Reaming. Reaming digunakan untuk sedikit menambah lebar lubang, menghasilkan toleransi yang lebih baik pada diameternya. Pahatnya disebut reamer, biasanya berbentuk galur lurus. B. Tapping. Proses ini dilakukan dengan pahat tap untuk membuat internal ulir pada permukaan dalam sebuah lubang. C. Counter boring. Menghasilkan lubang bertingkat, lubang diameter besar diikuti dengan lubang diameter yang lebih kecil. Lubang tersebut biasanya digunakan untuk menyimpan atau menanamkan kepala baut agar tidak menonjol. D. Counter sinking. Serupa dengan counter boring, tetapi lubang lebar berbentuk kerucut untuk menanam atau menyimpan kepala skrup berbentuk kerucut. E. Centering. Disebut juga center drilling, digunakan untuk membuat lubang awal sehingga drilling dapat dilakukan pada posisi yang lebih akurat. Pahatnya disebut center drill. F. Spot facing. Mirip dengan proses milling, digunakan untuk meratakan permukaan tertentu pada benda kerja yang menonjol, terutama setelah proses drilling. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang counter drill. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Vergiawan, NIM 2018-012073. Di sini yang akan kita bahas adalah ada dua macam, yaitu counter boring dan counter sinking. Kita langsung saja masuk ke yang pertama, yaitu counter boring. Counter boring adalah pelebaran lubang
hanya pada suatu sisi lubang sehingga terbentuklah lubang bertingkat. Lubang hasil counter boring biasanya digunakan untuk menanamkan atau menyimpan kepala baut. Besarnya lubang yang dihasilkan dapat disesuaikan dengan ukuran mata bor yang digunakan. Dan yang kedua adalah counter sinking. Counter sinking merupakan pembuatan lubang kerucut dengan menyayat ujung lubang yang dibuat dengan proses gurdi. Pembuatan lubang kerucut ini menggunakan alat potong yang disebut dengan counter sink cutter. Serupa dengan counter boring, lubang hasil counter sinking digunakan untuk menanamkan atau menyimpan kepala skrup yang berbentuk kerucut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja mesin bor atau drilling machine. Mesin bor umumnya digunakan untuk mengobor lubang-lubang yang berdiameter kecil sampai diameter besar. Biasanya alat ini ditempatkan di atas bangku kerja atau suatu dari lembar besi atau biasa disebut sheet metal. Kepala mesin dapat digerakkan ke atas dan ke bawah sepanjang tiang yang terpasang di meja kerja atau alas. Penggerak mesin berupa motor listrik yang dapat memutarkan poros dengan sabuk pemutar atau belt. Poros berputar di dalam rumah pipa atau drill shaft yang mana dapat digerakkan ke atas dan ke bawah dengan bantuan dari roda gigi dan balok bergerigi. Roda gigi berputar dengan tuas pemutar yang menghasilkan tekanan pemakan bagi alat potongnya. Mesin bor mempunyai prinsip dasar gerakan yaitu gerakan berputar spindle utama yaitu N dan gerakan laju atau pemakanan yaitu F. Putaran mata bor atau N, gerakan putaran mata bor ini merupakan gerakan berputarnya spindle mesin bor. Dan laju pemakanan atau F adalah gerakan turunnya mata bor menuju benda kerja tiap satuan waktu. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Irfan Fergiawan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maria Nona Erlin, NIM 2018012066. Di sini saya akan menjelaskan tentang operasi drilling mesin atau mesin bor. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, memilih bor center. Pilih bor center dengan diameter batang sedikit lebih kecil dari bor yang akan digunakan. Periksa secara visual apakah sisi potong tidak pecah atau rusak. Yang kedua, memasang bor center. Pasang bor center pada cak atau cekam, lalu jepit batang bor center sepanjang mungkin. Kencangkan dengan kunci atau dengan tangan, kemudian jalankan spindle. Periksa secara visual apakah bor center berputar betul. Untuk keselamatan kerja, pastikan kunci cak dalam ukuran yang benar dan masih dalam keadaan baik. Setelah itu, lepaskan kunci cak. Yang ketiga, mengebor senter benda kerja. Adapun langkahnya, yang pertama, jalankan spindle dan sentuhkan ujung senter pada titik tanda benda kerja. Kemudian, bersihkan pendingin dan adakan pengisian tangan sampai kedalaman pengarah senter. Naikkan bor senter untuk menaikkan beram atau chips. Lalu, lanjutkan pengeboran benda kerja sedalam penyenteran yang diperlukan dengan catatan, mengebor senter harus menggunakan pengisian tangan. Yang keempat, memilih bor. Pilih bor pada ukuran yang diperlukan, kemudian periksa ukuran bor. Lalu periksa secara visual apakah bor tidak rusak atau usang, dan pengasahan sisi potong betul. Periksa apakah bagian tirus batang bor tidak rusak. Yang kelima, memasang bor. Yang pertama adalah pilih sarung bor apabila diperlukan. Bersihkan dan periksa ketirusan dalam dan ketirusan luar. Kemudian, bersihkan spindle mesin dan rakitlah. Dan untuk keselamatan kerja, peganglah leher bor sewaktu merakit sarung ke spindle mesin. Bila perlu, pakailah sarung tangan. Yang keenam, memeriksa putaran bor. Jalankan spindle dan periksa secara visual apakah putaran bor sudah betul dengan catatan. Apabila putaran bor tidak betul setelah melakukan langkah 1 dan 2, berarti bor dalam keadaan rusak. Usahakan agar sarung bor yang digunakan sedikit mungkin. Yang ketujuh,
mengebor sampai tembus. Adapun angkanya, yang pertama pilih putaran dan pengisian bor. Kemudian bor benda kerja dengan pengisian tangan sedalam kira-kira 6 mm. Lalu periksa apakah bekas pengeboran sudah baik. Teruskan pengeboran dengan menggunakan kelem pengisi. Gunakan pendingin bila perlu untuk keselamatan kerja. Buang beram dengan sikat apakah sudah menumpuk di sekitar benda kerja. Pastikan spindle mesin dalam keadaan berhenti. Naikkan bor secara berkala untuk membebaskan alur dari beram. Kemudian, periksa hasil pengeboran secara visual apabila beram biru atau berubah warna. Setel kembali putaran dan pengisian dengan catatan apabila mengebor tembus menggunakan tangan, tekanan pengisian harus dikurangi ketika hampir tembus. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh Saudari Maria Nona Erlin mengenai operasi drilling machine atau mesin bor. Sebelum saya melanjutkan materi ini, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Wahyu Widodo, NIM 20180812077, Prodi Teknik Industri. Oke, langsung saja. Untuk yang nomor 8 yaitu mengebor lubang buntu. Hal yang pertama dilakukan adalah pilih pengisian dan putaran bor. Yang kedua, lakukan pengisian tangan bor sampai batas diameter penuh bor tercapai. Yang ketiga, setel indeks vertikal pada 0. Yang keempat, adakan pengeboran dengan menyisakan 2 mm. Jadi tidak boleh melebihi dari 2 mm tersebut ya. Terus yang kelima yaitu lepaskan klem pengisi dan lakukan pengeboran sampai kedalaman penuh dengan pengisian tangan. Untuk yang terakhir, periksa ke dalam yang dicapai. Jadi untuk pengeboran tadi dicek kembali apakah kedalamannya sesuai. Yang nomor 9 yaitu meluaskan lubang. Untuk meluaskan lubang ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu untuk lubang tembus dan lubang buntu. Untuk lubang buntu, tahap yang dilakukan adalah pertama, pilih pengisian dan putaran spindle. Yang kedua, lakukan pengisian dengan tangan setebal 1 mm pada benda kerja. Yang ketiga, hubungkan ke lem pengisi dan berikan pendingin. Yang keempat, adakan pengisian sedalam kira-kira 3 mm. Yang kelima, hentikan spindle dan naikkan peluas atau bor. Yang keenam, periksa ukuran lubang. Yang ketujuh, hubungkan klem pengisi dan lakukan pengisian sampai peluas tembus pada lubang. Yang terakhir, periksa kembali lubang tersebut yang sudah dibor. Untuk yang B, yaitu untuk lubang buntu. Adapun tahapnya, yang pertama pilih pengisian dan putaran spindle. Yang kedua, hidupkan spindle dan turunkan dengan tangan sampai peluas atau bor menyentuh ringan lubang bor. Yang ketiga, nolkan indeks vertikal atau setting 0. Yang keempat, hubungkan klem pengisi dan lakukan pengisian dengan menyisakan 1,5 mm dari kedalaman penuh dan berikan pendingin. Yang kelima, matikan spindle dan naikkan peluas atau bor. Yang terakhir, periksa kembali kedalaman dan nolkan kembali indeks vertikal. Catatan, apabila meluaskan dengan tangan, pertahankan tekanan agar tetap ringan. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai variasi pahat pada drilling. Mata bor adalah suatu alat pembuatan lubang atau alur yang efisien. Macam-macam ukuran daripada mata bor berbagai dalam berbagai jenis. Terdapat beberapa hal yang harus kita perhatikan untuk memilih mata bor yaitu 1. Ukuran lubang. Yang kedua, benda kerja yang akan dibor. Ketiga, sudut bibirnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Romi Rajunanza, NIM 2018-012-085. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Wahyu Widodo mengenai variasi atau jenis mata bor. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah mata bor pilin dengan spiral kecil. Seperti yang dilihat pada gambar, mata bor ini memiliki ukuran dan jarak spiral yang kecil dengan sudut penyayatnya yaitu 130 derajat.
Mata bor ini biasa digunakan untuk mengebor aluminium, tembaga, timah, seng, dan timbel. Yang kedua adalah mata bor pilin spiral besar dengan sudut penyayat 130 derajat. Seperti yang dilihat pada gambar, yang membedakan dengan mata bor pilin spiral kecil adalah tentu saja ukuran spiralnya yang lebih besar. Mata bor ini memiliki sudut penyayat 130 derajat. Mata bor ini digunakan untuk mengebor kuningan dan perunggu. Yang ketiga adalah mata bor pilin spiral besar dengan sudut penyayat 180 derajat. Mata bor ini memiliki ujung mata bor yang sedikit lebih lancip dibandingkan dengan mata bor pilin spiral besar dengan sudut penyayat 130 derajat. Mata bor ini digunakan untuk mengebor batu pualam atau marmer, batu tulis, fiber, ebonit, dan sebagainya. Yang keempat adalah mata bor pilin spiral besar dengan sudut penyayat 30 derajat. Seperti yang dilihat pada gambar, mata bor ini memiliki sudut penyayat atau ujung mata bor yang sangat lancip. Mata bor ini digunakan untuk mengebor berbagai jenis bahan karet yang keras atau karet-karet bantalan. Proses drilling pada mini extruder. Yang pertama adalah pada bagian upper press. Pada bagian ini, proses drilling tentu saja digunakan untuk membuat lubang. Pengeboran pertama adalah untuk membuat lubang dengan ukuran diameter 5 mm dan kedalaman sampai tembus benda kerja. Pengeboran tersebut dilakukan sebanyak 4 kali sesuai dengan titik yang telah ditentukan. Pengeboran selanjutnya adalah untuk membuat counter bore dengan ukuran diameter 9 mm dan kedalaman 5 mm. Pengeboran tersebut dibuat di tempat yang sama dengan lubang sebelumnya, yaitu lubang yang berukuran diameter 5 mm. Pengeboran counter bore dengan diameter 9 ini juga dilakukan sebanyak 4 kali. Yang kedua adalah bagian bottom press. Sama seperti pada bagian upper press, pengeboran pertama adalah untuk membuat lubang dengan ukuran diameter 5 mm dan kedalaman sampai tembus benda kerja. Pengeboran tersebut juga dilakukan sebanyak 4 kali sesuai dengan titik yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah pengeboran untuk membuat counter bore dengan ukuran diameter 9 mm dan kedalaman 5 mm. Pengeboran tersebut dibuat di tempat yang sama dengan lubang sebelumnya, yaitu lubang yang berukuran diameter 5 mm. Pengeboran ini juga dilakukan sebanyak 4 kali. Dan pengeboran terakhir adalah untuk membuat lubang dengan diameter 8,5 mm dan kedalaman sampai tembus benda kerja. Baik, itu tadi penjelasan dari kami mengenai proses drilling. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam.